Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Malia Putri akan mempresentasikan tentang morfologi bahasa Arab. Morfologi bahasa Arab terbagi menjadi 4, tetapi dalam pembahasan saya akan membahas 2, yaitu kelas kata atau aqsamul kalimah dan nomina. Yang pertama, kelas kata atau aqsamul kalimah. Pembagian kalimat. Kalimat terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama nomina atau isim, yang kedua verba atau fiil, yang ketiga partikel atau harf. Yang pertama nomina atau isim, yaitu kata yang menunjukkan orang, tempat, ataupun benda, contohnya baitun yang artinya rumah. Yang kedua ada verba atau fiil, yaitu kata yang mengabarkan tindakan atau suatu perbuatan dalam kalimat, atau bisa disebut juga dengan kata kerja. Contohnya yaitu qoro'a yang artinya membaca. Kemudian yang ketiga ada partikel atau harf, yaitu kata penghubung dalam sebuah kalimat. Contohnya ilal masjid yang artinya ke masjid. Kemudian nomina atau isim. Terdapat ciri-ciri nomina atau isim diantaranya. Yang pertama, kata yang berharokat tanwin. Contohnya rojulun yang artinya seorang laki-laki. Yang kedua, kata yang menggunakan alif lam. Contohnya ar-rojulu yang artinya laki-laki. Kemudian yang ketiga, kata yang didahului oleh jar. Contohnya min rojulin yang artinya dari laki-laki. Kemudian terdapat pola yang mengidentifikasi makna tertentu. Yang pertama, yaitu nomina verba atau isi masdar. Isi masdar atau nomina verba yaitu isim yang mengekspresikan konsep umum, ide suatu tindakan. Contohnya tobhun yang artinya memasak. Kemudian yang kedua, nomina ficis atau isim maroh yaitu kegiatan yang dilakukan satu kali. Polanya adalah fa'il dan taf'il dan ditambahkan dengan tamarbuto. Contohnya yaitu syurbatun yang artinya sekali minum. Kemudian yang ketiga ada nomina speechless atau isim na'u yaitu isim yang menyatakan cara melakukan sesuatu. Polanya adalah fi'lah dalam kalimat. Contohnya huwa hasanu al-kitabah. Dia laki-laki bagus dalam cara menulis. Kemudian yang keempat terdapat nomina log e temporaris atau isim makan dan zaman, yaitu isim yang menyertai waktu dan tempat. Contohnya al-masjidu yang artinya masjid. Yang kelima terdapat nomina instrumental atau isim ala, yaitu alat untuk melakukan sesuatu. Polanya yaitu mif'alah. Dalam contohnya terdapat miftahun yang artinya kunci. Kemudian yang keenam, partisipal aktif atau isim fa'il dan partisipal pasif. Yang pertama, isim fa'il yaitu yang menunjukkan orang atau sesuatu yang sedang melakukan pekerjaan. Contohnya nasirun yaitu yang menolong. Kemudian isim maf'ul yaitu orang atau sesuatu yang dikenai dengan pekerjaan. Contohnya mansurun yang artinya yang ditolong. Kemudian yang ketujuh terdapat nomina unitatis atau isim wahdah. Isim wahdah adalah yang menunjuk satu buah dari beberapa jenis yang menggunakan kata seekor atau sebuah. Kemudian ditambahi dengan tamarbutoh. Contohnya yang pertama bakorotun yang artinya seekor sapi. Yang kedua ada tufahatun yang artinya sebuah apel. Kemudian nomina abundatif vel muntiridis, yaitu isim kasroh, yang menandakan tempat atau objek yang ditandai dengan jumlah yang besar. Contohnya, madrosatun, sekolah. Sekolah adalah tempat kegiatan belajar mengajar. Kemudian, yang kesembilan, terdapat nomina fasis atau isim wi'a, yaitu nomina yang menyatakan sebuah wadah yang berisi sesuatu. Contohnya, milhabun yang artinya ember susu. Kemudian yang ke-10 terdapat nomina abudatif relatif atau isim mansub, yaitu seorang atau sesuatu yang berhubungan dengan asal-usul keluarga, kelahiran, ataupun mazhab. Contohnya, Misri yang artinya orang Mesir. Kemudian yang 11
nomina abstrak sifat atau isim kaifiyah, yaitu yang menjelaskan tentang keadaan, objek atau subjek tertentu. Contohnya, sa'adatun yang artinya kebahagiaan. Yang ke-12, nomina demonstratif atau isim tasgir, yaitu menunjukkan suatu yang kecil atau lebih kecil. Contohnya, jubailun yang artinya bukit. Kenapa bukit? Karena bukit lebih kecil daripada gunung. Selanjutnya, terdapat ciri jumlah dalam bahasa Arab. Yang pertama, tunggal atau mufrad. Isim yang menunjukkan arti tunggal atau satu. Contohnya, baitun yang artinya rumah. Kemudian, dua atau mu'anas. Isim yang menunjukkan arti ganda atau dua. Contohnya, ja'a muslimani yang artinya telah datang dua orang muslim. Kemudian yang ketiga, plural atau jama, yaitu isim yang menunjukkan arti lebih dari dua. Contohnya, ja'a muslimuna, yang artinya telah datang beberapa orang muslim. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.